Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para sahabat PKU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya belajar untuk membuat suatu video yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat ini. Dan pada kesempatan ini saya akan angkat tentang masjid dahulu. Kenapa saya ambil masjid? Karena masjid itu adalah suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul biqa'i masjidun wa syarrul biqa'i al-aswaq. Apa artinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kenapa masjid itu menjadi tempat yang terbaik? Karena dalam hadis tersebut kelanjutannya adalah li'annahu nuzulu rahmatillah, karena di masjid itu rahmat Allah turun, wa fadlihi, dan anugerah Allah turun. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nih, dari ayat ini secara letterlek, secara arti sangat jelas sekali. Innama ya'muru, hanya yang meramaikan, yang mengisi masajidallahi, masjid-masjid Allah, man, yaitu orang-orang amanah, yang beriman, billahi wal yaumil akhir, pada Allah dan hari akhir. Jadi hanya orang-orang yang beriman atau hanya orang-orang yang ada di dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada hari akhir yang mau meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya adalah positif. Akan tetapi fenomena ini berbanding kebalik dari masjid yang dulu-dulu. Masjid yang dulu itu sering kita jumpai yaitu diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian atau belajar Iqra atau belajar Al-Quran atau belajar tentang kitab-kitab yang mana diisi oleh para ustadz, para kiai dengan berbagai kegiatan yang mana kegiatan ini menjadikan masjid itu makmur, hidup, dan juga menjadi pusat untuk melakukan diskusi-diskusi, kemudian menjalin silaturahmi di antara masyarakat. Itu dulu. Sekarang makin terkikis akan hal itu. Anak-anak sudah enggan lagi ke masjid, para remajanya juga, orang tuanya juga. Anak-anak sudah disuguhkan dengan berbagai permainan-permainan atau program-program yang ada di HP,
begitu juga para pemudanya, orang tuanya tidak kalah lagi enggan untuk ke masjid, dihidangkan dengan berbagai program-program televisi, yang mana lebih parahnya lagi itu dengan internet yang begitu luasnya sampai ke pelosok-pelosok yang harganya itu murah atau disebut dengan wifi. Jadi anak-anak, para remaja itu enggan untuk pergi ke masjid karena apa? Karena asik dengan apa yang dia lakukan. Scroll FB-nya, scroll TikTok-nya, scroll YouTube-nya. Berbagai fitur permainan ada di situ. Sehingga apa? Enggan untuk ke masjid, enggan untuk pergi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Karena itu masjid menjadi sepi, masjid menjadi seperti tak berpenghuni, yang menyebabkan masjid itu terlihat angker. Kenapa itu terjadi? Ya diantaranya adalah peran para kiai, para ustadz yang sekarang itu mengadakan pengajian atau pembelajaran Iqra di rumahnya masing-masing. Enggak tahu kenapa. Kemudian peran orang tua juga enggan untuk menyuruh anaknya, menyuruh buah hatinya untuk pergi ke masjid. Begitu juga orang tuanya enggan ke masjid karena di dalam rumahnya sudah dihidangkan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di televisi ataupun ada di HP. Jadi kalau ini terus terjadi, otomatis ini masjid akan menjadi tempat yang kelihatannya itu aneh. Masjid menjadi tempat yang dianggapnya adalah sesuatu yang aneh untuk ke masjid. Maka butuh yang namanya perubahan, baik para kiai, para ustadz atau para tokoh masyarakat untuk menghidupkan masjid, yaitu diantaranya dengan bersama-sama ada keinginan untuk menghidupkan masjid lagi menjadi tempat menjalin silaturahmi, kegiatan-kegiatan keagamaan, yang mana diantaranya para kiai, para ustadz itu mengadakan kegiatan-kegiatan mengajar, baik Iqra Al-Quran atau ilmu fikih atau yang lainnya, itu di masjid. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya masyarakat itu mau ke masjid, tidak terpencar-pencar seperti kiai ini mengadakan pengajian fikih di rumahnya, kiai ini mengadakan pengajian nahwu di rumahnya, kiai ini mengajarkan Iqra dan Al-Quran di rumahnya. Sehingga apa yang terjadi? Seakan-akan tidak ada kebersatuan antara para kiai. Maka ini harus disatukan, yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, supaya kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Tidak sekedar kiai saja, masyarakat juga, orang tua juga ikut andil dalam mensejahterakan masjid, yaitu apabila ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, baik marhabanan, baik itu mengaji ataupun yang lainnya, anak-anaknya, buah hatinya atau suaminya kalau perlu, atau istrinya kalau perlu, diajak untuk ke masjid supaya mengakrabkan lagi suasana masjid kepada masyarakat, supaya masjid itu menjadi tempat yang mana di dalamnya itu tempat yang tentram,
tempat yang memberikan kesejukan, kedamaian. Kenapa seperti itu? Karena insya Allah dengan kita berada di masjid, meramaikan masjid, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada penghuninya sebagaimana hadis tadi yang telah dibacakan. Itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.